Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para operator madrasah diniyah takmiliyah di seluruh Jawa Tengah. Perkenankan saya Agus Budiono memberikan berbagi tutorial singkat pengisian SIM data 2020. Apa-apa yang harus dilakukan. Ibu bapak yang kami hormati, fitur 2020 ini sudah lumayan banyak, tetapi dari SIM data ini apa yang harus dilakukan, sedikit review saja. SIM data tahun 2020 ini Bapak Ibu, ada 3 yang harus dilakukan, yaitu untuk isian santri, isian ustadz, dan isian madin. Untuk isian santri, monggo diupdate lagi isian santri ini. Santri baru dimasukkan kelas 1, kemudian yang santri kelas 6 kita luluskan dan dipastikan bahwa data santri itu semuanya benar. Untuk kolom ustadz, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah data diri ustadz, pastikan semuanya juga sudah benar, dicek kembali. Kemudian kita bisa tambahkan foto ustadz atau ustadzah dengan seragam, bisa menggunakan FKDT maupun yang lainnya. Kemudian ustadz juga diisikan nomor rekening, dan tentunya nomor rekening ini atas nama sendiri atau atas nama pribadi. Kemudian yang ketiga, kalau ada ustadz baru dimasukkan, kalau ada ustadz yang sudah meninggal dunia ataupun yang sudah tidak aktif agar bisa di-delete. Yang ketiga, berkaitan dengan madin, fitur barunya adalah yang pertama, cek kembali data madin yang sudah diunggah di SIM data. Kemudian bisa kita tambahkan foto NSDT, nomor statistik diniyah takmiliyah. Yang ketiga juga bisa diberikan foto tampak depan, syukur-syukur yang sudah memiliki papan nama madin. Berikutnya, lengkapi data madin tadi dengan nomor rekening. Dan mohon maaf, nomor rekening ini adalah atas nama madin, bukan atas nama kepala madin. Diutamakan BRI ataupun BPD. Kemudian, selanjutnya adalah wajib memberikan afiliasi di FKDT. Dan semua data yang panjenengan masukkan di SIM data ini nanti akan ngelink ke pusat. Demikian Ibu Bapak apa yang harus dilakukan di SIM data 2020. Langsung saja, ini saya sudah membuka SIM data salah satu madrasah kami. Yang pertama adalah tadi kita fokus dulu kepada santri. Apa yang harus dilakukan? Yaitu meluluskan, menaikkan, dan lain-lain. Untuk santri, master datanya kita klik Ibu Bapak. Kemudian data santri. Ya. Ini ada beberapa santri Bapak Ibu, dan kebetulan ini adalah santri kelas 6. Apa yang harus kita lakukan? Santri kelas 6 ini harus diluluskan terlebih dahulu. Lah, bagaimana cara meluluskannya Ibu Bapak? Untuk meluluskan santri sejumlah 21 anak ini, kliknya pada setting. Saya perbesar. Nah, klik pada setting ini. Kemudian kita luluskan. Ngambil menu yang kelulusan. Nah, pilih kelas 6 yang akan kita luluskan. Oke. Terdapat nama ada Mbak Dina, Mbak Diana, wasabihi. Kemudian kita centang seluruhnya. Jika sudah, nanti dari 21 anak itu akan kita luluskan, kita klik proses lulus. Tetapi apabila ada yang belum lulus, ya kita unklik saja. Misalnya Mbak Dina Marisa ini kok enggak lulus, kita centangnya dihilangkan. Husnudon, Mbak Dina ini lulus. Kita proses lulus. Berhasil. Dan Mbak Dina Marisa, data kelulusan sudah pindah di sisi kanan.
Bapak Ibu, selanjutnya setelah kelulusan ini kita lakukan, kita masuk ke kenaikan kelas. Oke, kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas ini ngambilnya dari kelas terbesar dahulu, jangan dari kelas terkecil. Kenapa? Setelah kelas 6 nanti downgrade, kita utak-utik dulu yang kelas 5 Ibu Bapak. Setelah kelas 5 kita naikkan dulu ke kelas 6. Kemudian kelas 4 kita naikkan dulu ke kelas 3. Maaf, ke kelas 5. Kelas 3 dinaikkan di kelas 4. Kelas 2 dinaikkan di kelas 3, kelas 1 dinaikkan ke kelas 2, dan siswa baru kita masukkan sebagai kelas 1. Bagaimana cara untuk menaikkan kelas? Masih sama di menu setting Ibu Bapak. Ya, di menu setting kenaikan kelas. Ya. Kita pilih kelas Bapak Ibu, berarti ini kita pilih kelas 5 dulu. Kelas 5, ini kebetulan siswa kami kelas 5 kosong Bapak Ibu, sehingga tidak ada. Seandainya ini ada, mikun 5 atau 10 atau berapa, kita centang klik semuanya, nanti akan muncul beberapa siswa di sini. Kita naikkan ke kelas 6. Kita proses dengan cara klik pindah naik kelas ini, selesai. Begitu juga yang kelas 4 dinaikkan ke kelas 5, kelas 3 dinaikkan ke kelas 4. Dan khusus siswa baru, panjenengan caranya juga mudah. Untuk siswa baru, yaitu siswa pendaftaran untuk kelas 1 atau bisa jadi ada yang kelas 4, kliknya di master data dulu, kemudian data santri. Nah, lewat tambahkan santri ini Bapak Ibu. Kita tambahkan santri. Oke. Dengan cara bagaimana? Ini ada dua menu, detail madrasah dan identitas santri. Menu yang identitas santri kita buka. Kita isikan namanya, nicknya, NIS, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Kemudian untuk yang foto ini kita abaikan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi foto santri sementara kita abaikan dulu, tidak apa-apa. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Selesai tugas pertama untuk para operator Madin, yaitu berkaitan dengan santri. Sekali lagi, santri yang harus dilakukan adalah lengkapi data santri, kelas 6 diluluskan, kelas 5 dinaikkan ke kelas 6, dan seterusnya, dan siswa baru dimasukkan di kelas 1. Berikutnya, tugas mulia dari operator yang kedua adalah utak-utik di babakan Ustadz. Kita kembali kepada materi tadi. Untuk data Ustadz yang harus dilengkapi adalah tambahkan foto. Yang kedua, tambahkan nomor rekening. Yang ketiga, masukkan apabila ada ustadz baru, atau delete jika ada ustadz yang sudah meninggal dunia. Kita lihat Ibu Bapak, SIM data masih tampilan dengan yang sama. Kita lihat dulu master datanya, kemudian data pendidik. Data pendidik di Madin ini kebetulan ada 3. Jika Bapak Ibu, saya lagi jika ada yang sudah meninggal dunia, tidak aktif dan sebagainya, mohon ini di delete. Caranya bagaimana? Ini sudah ada tombol delete pendidik. Misalnya ini sudah tidak, Bapak ini sudah tidak mengajar lagi, Bapak ini tidak mengajar lagi, langsung kita klik delete pendidik pilihan. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengupload foto, menambahkan nomor rekening dan sebagainya. Misalnya kita akan mengambil miliknya Pak Mahbub Rosidi. Untuk mengedit bagaimana? Klik tanda panah ini sehingga berubah menjadi tanda merah. Setelah itu kita lakukan aksi, juga bisa langsung upload foto, juga bisa lakukan aksi aja juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, dari aksi ini
Identitas dari data pendidik akan ada 4 menu. Yang pertama detail madrasah, ini sudah kekunci, beliau mengajarnya di mana sudah kekunci by system. Kemudian identitas pendidik atau tenaga pendidikan, kemudian data pribadi, kemudian rekening. Nah, apa yang harus dilakukan? Isi dulu identitas pendidik, dicek apakah ini ada yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Jika data pendidik sudah benar, maka kita lewati. Kemudian data pribadi kita cek kembali. Nomor HP WA-nya apakah sudah terisi, alamatnya, ibu kandung, dan seterusnya. Jika tidak ada perubahan, kita lewati. Rekening baru kita masukkan Bapak Ibu, nomor rekening, buku rekening, dan nama pemilik rekening. Saya sudah menyiapkan Wattpad-nya untuk nomor rekening. Ini saya kopikan, kita isi langsung Bapak Ibu. Kemudian nama bank BRI, nama pemilik Mahbub. Selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah bisa klik edit dulu. Edit pendidik berhasil. Kita ulangi lagi juga tidak apa-apa Bapak Ibu, kita upload foto. Dengan cara ini, upload foto, kita pilih foto dari ustadz tersebut. Dan Ibu Bapak, pastikan sebelum melakukan proses upload foto ini, jenengan semua sudah membuat folder tersendiri berkaitan dengan foto-foto ustadz ustadzah di Madin Panjenengan. Ini apabila sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi berhasil. Tetapi apabila tidak berhasil, ada 3 kemungkinan Ibu Bapak. Yang pertama, pendidik berhasil, ya, berarti foto tadi sudah naik. Yang pertama, bisa jadi resolusinya terlalu tinggi, kurang dari 300 KB. Yang kedua, bisa jadi fotonya bukan berformat JPEG atau JPG. Yang ketiga, bisa jadi internet panjenengan sedang lola. Selesai tugas mulia dari operator, bahwa untuk ustadz ustadzah ini yang harus dilengkapi adalah cek kembali data diri ustadz, tambahkan foto ustadz, tambahkan nomor rekening, masukkan jika ada ustadz baru, atau delete jika sudah ada ustadz yang meninggal maupun sudah tidak aktif. Selesai tugas mulia yang kedua. Tugas mulia yang ketiga Ibu Bapak, yaitu kita melengkapi isian dari Madin. Apa yang harus dilengkapi dari Madin? Yang perlu dilengkapi yang pertama adalah cek kembali data Madin Panjenengan. Kita tambahkan nomor statistik diniyah takmiliyah, tambahkan foto yang tampak depan, lengkapi data Madin dengan nomor rekening yang atas nama Madin itu sendiri, dan masukkan afiliasi di FKDT. Kita langsung pada contoh. Di mana menu untuk perubahan dari madrasah diniyah? Untuk mengisi atau mengedit madrasah diniyah, jenengan klik profil madrasah diniyah ini Ibu Bapak. Kita klik, akan tampil Madin, namanya apa, NSDT-nya apa, ini sudah kekunci. Apabila kok salah, kita tidak bisa mengedit, yang bisa membantu edit adalah operator DPAC maupun operator DPC Ibu Bapak. Kita untuk data Madin anggap sudah betul. Jika ada kekeliruan sekali lagi bisa diedit. Legalitas Madin, nah akreditasi kebetulan ini masih kosong karena belum ada akreditasi. Nomor akreditasi kosong, tanggal akreditasi ini seharusnya juga kosong. Oh, ya enggak apa-apa, ini diisi dengan tanggal apa namanya? Tanggal lain. Kemudian tanggal berdirinya sudah, nama kepalanya sudah, nomor telepon semua, anggap ini sudah betul semua, tidak ada perubahan Ibu Bapak. Yang ketiga, afiliasi dan nomor rekening. Untuk afiliasi ini, Ibu Bapak bisa, ini saya perlihatkan dulu. Afiliasi Madin ada FKDT, RMI, Ma'arif, Rifa'iyah dan sebagainya. Panjenengan klik yang FKDT. Kemudian nomor rekening. Ini harus diisi berapa nomor rekeningnya. Kita buka kembali. Ini nomor rekening.
Ibu Bapak, kita kopikan saja atas nama BRI, ini atas nama MDT NU 16 Al Barokah. Selesai Ibu Bapak. Kemudian kita ambil foto Madin yang tampak depan. Caranya bagaimana? Agar ini tampil, kita klik upload foto, cari di mana kita simpan file foto tersebut. Kebetulan saya pakai tak simpan di drive D. Ya, yang mana? Yuk dibantu. Enggan SIM data ini. Nah, ini foto Madinnya, kita klik, kita upload sambil nunggu proses selesai untuk foto Madin. Sekali lagi, tips mengunggah sebaiknya resolusi diturunkan kurang dari 500 KB atau kilobyte. Apabila lebih, bisa jadi nanti tidak terunggah atau sistem bisa mengkompres secara otomatis. Kita tunggu Ibu Bapak. Sambil menunggu untuk persiapan pengisian dan sebagainya, sekali lagi Ibu Bapak harus membuat folder tersendiri yang isiannya adalah semacam seluruh foto ustadz ustadzah yang sudah dinamai, kemudian yang kedua nomor rekening ustadz ustadzah, nama bank dari ustadz ustadzah, kemudian foto dari Madin itu sendiri, berikutnya foto NSDT atau nomor statistik diniyah takmiliyah. Ini sambil menunggu Bu Bapak. Ya, foto Madin sudah terunggah. Ya. Kemudian berikutnya adalah foto piagam. Kita klik upload foto. Kemudian kita cari di mana kita menempatkan piagam tersebut. Nah, misalnya ini Bapak, langsung kita upload. Ya, data berhasil. Oh, gagal. Mohon maaf Ibu Bapak, gagal. Kita ulang lagi. Kita pilih filenya. Kita upload kembali. Jika ini gagal, ya anggap saja sudah berhasil Ibu Bapak. Sepertinya upload foto gagal. Bisa jadi tadi saya menyalahi dari aturan 500 KB atau bentuknya bukan JPG dan sebagainya. Tetapi prosesnya untuk simulasi seperti itu Bapak. Demikian review SIM data 2020 dengan fitur baru, apa yang harus dikerjakan oleh para ustadz ustadzah guru Madin. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dan semoga Madin kita semakin bermartabat di masa Covid ini. Kita ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak antar santri, dengan memakai masker, cuci tangan maupun yang lain sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Semoga anak-anak Madin kita semakin jaya, semakin sehat dan bermartabat.